Kisah klasik pemasaran. Usaha Nissan dalam rebranding Datsun. Perusahaan otomotif ini mulai didirikan pada tahun 1918. Awalnya perusahaan ini dinamakan Datsun, akronim dari The Son of Dat, sekaligus akronim nama 3 penyokong dana perusahaan saat itu. Ada Den, Aoyama, dan Takeuchi. Namun, setelah beberapa lama, nama itu diubah menjadi Datsun karena perusahaan mengkhawatirkan persepsi konsumen yang buruk. Dalam bahasa Jepang, Datsun berarti kehilangan uang. Sayangnya, perjalanan perusahaan tidak begitu mulus dan produksinya sempat terhambat saat Perang Dunia Kedua. Perusahaan kembali memproduksi mobil setelah Perang Dunia Kedua dengan nama Nissan dan mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, saat memasuki pasar Amerika, perusahaan justru memakai nama Datsun dengan alasan meminimalisasi hubungan dengan Jepang. Pada pertengahan 1960-an, merek Datsun cukup dikenal masyarakat Amerika Serikat dan konon mulai mengancam posisi Volkswagen di pasaran. Hal ini dapat diamati dari pertumbuhan penjualan sebesar 150% antara tahun 1966 hingga 1967. Menurut pengamat, saat itu Datsun dapat menjual 3.000 produk per bulan di pasar Amerika Serikat. Datsun memang dianggap menawarkan produk yang lebih menarik daripada Volkswagen dengan harga yang tidak terlampau jauh. Di Amerika Serikat sendiri, Datsun dianggap sebagai mobil yang terkenal akan reliabilitasnya. Walau begitu, dalam hal interior, Datsun memang dianggap kurang memberikan kenyamanan bagi konsumen negara barat. Desain jok mobil dianggap kurang ergonomis, atap kendaraan relatif lebih pendek dari mobil sejenis, ruang bagasi terbilang relatif sempit, dan konsumen juga seringkali mengalami kesulitan saat akan memasuki mobil melalui pintu belakang. Bila diperhatikan, perusahaan tidak mempertimbangkan bentuk fisik orang barat yang cenderung lebih tinggi dibandingkan orang timur. Biar bagaimanapun, produk Datsun dianggap tahan banting saat digunakan. Konsumen jarang sekali menemui permasalahan pada pemakaian sehari-hari asalkan melakukan perawatan rutin yang dibutuhkan. Sebagai catatan, teknologi mobil saat itu masih terus berkembang, terutama dari sisi kualitas dan daya tahan mesin. Banyak mobil yang mengalami permasalahan dari sisi performa untuk pemakaian rutin. Selain itu, produk keluaran Datsun dianggap relatif lebih irit dan tidak banyak memakan ruang parkir karena badan mobilnya yang dirancang agak kecil. Intinya, Datsun memang dirancang memiliki positioning value for money car. Meskipun demikian, Nissan merasa merek ini sebaiknya tidak dipakai di banyak pasar. Pada tahun 1981, nama Datsun hanya digunakan di pasar Amerika Serikat. Untuk wilayah penjualan distribusi dan penjualan di negara lain, perusahaan memakai nama Nissan. Efeknya setelah diriset, tingkat awareness Nissan hanya 2%, sedangkan Datsun 85%. Perusahaan mengumumkan akan melakukan penggantian nama dari Datsun menjadi Nissan pada tahun 1981. Hal ini dilakukan agar implementasi strategi dapat berjalan dengan lebih efektif. Dengan menggunakan nama merek yang sama, perusahaan dapat menggunakan program iklan, brosur, dan materi promosi yang sama pada beberapa pasar negara. Belum lagi, perancangan desain dan produksi hasil akhir yang tentu memperhatikan logo dan nama merek. Dari sisi konsumen, penggunaan merek yang sama akan menghindarkan kebingungan konsumen bila berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Pada periode 1982 sampai dengan 1984, perubahan mulai diimplementasikan. Secara bertahap, produk diubah sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, pada tahun 1982, saat produksi mobil terbarunya, perusahaan menggabungkan 2 merek sekaligus pada produk. Di sisi depan dan kanan, produk memakai nama Nissan, sedangkan di sisi belakang dan kiri memakai nama Datsun. Hal ini juga dapat diamati pada penulisan artikel dan promosi perusahaan di berbagai media. Saat itu, semua penulisan yang merujuk pada perusahaan ditulis Nissan atau Datsun.
yang merupakan upaya lain transformasi pergantian merek oleh perusahaan. Namun, faktanya masih banyak konsumen yang lebih mengingat nama Datsun dibandingkan Nissan. Pada tahun 1983, beberapa model telah berubah sepenuhnya. Perubahan juga diberlakukan dengan pesan promosi perusahaan, mulai dari slogan sampai dengan penamaan. Hal yang menarik adalah ternyata nama Datsun menancap cukup kuat di benak konsumen. Pada tahun 1988, survei menunjukkan bahwa tingkat awareness Datsun masih menyamai Nissan, walaupun produk sudah tidak lagi menggunakan nama yang lama. Penggantian nama ini juga memengaruhi kinerja perusahaan yang dapat dilihat pada perubahan pangsa pasar dan profitabilitas saat rebranding terjadi. Pangsa pasar turun dari 5,9% pada tahun 1982 menjadi 5,5% pada tahun 1983 dan turun lagi menjadi 4,5% pada tahun 1984. Tak sedikit biaya yang dikeluarkan pada masa itu, seperti biaya iklan berganda karena ada masanya perusahaan mengiklankan 2 merek sekaligus sambil melakukan penggantian semua penanda perusahaan di 1.100 dealer. Pengalaman Nissan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa penentuan merek cukup krusial di perusahaan, terutama bila ingin berekspansi secara geografis. Pembangunan dan pemanfaatan merek berlangsung untuk jangka panjang perusahaan. Dalam kasus ini terlihat bahwa perusahaan sulit mengubah persepsi yang telah terbentuk di benak konsumen terkait dengan merek perusahaan.